Lalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kepada tema pokok kita, bagaimana menghentikan Yusuf Mansur dan semua cerita usahanya yang penuh dengan cerita bohong. Yang paling menonjol adalah cerita warung steak and shake. Karena itu fokus kita sekarang bagaimana menghentikan pergerakan Yusuf Mansur. Jadi kalau dia punya kaki untuk berjalan, nah kedua kakinya itu harus kita potong, harus diamputasi, supaya dia tidak melakukan manuver-manuver, berjalan kena kemari menjajakan cerita-cerita agama secara palsu dan bohong. Karena Yusuf Mansur ini tidak sendiri dalam cerita agamanya ini, maka dengan terpaksa kita juga akan menyenggol pihak-pihak yang juga dijadikan sandaran oleh Yusuf Mansur. Pihak-pihak yang dijadikan sandaran oleh Yusuf Mansur itu ya maaf saja cerita-cerita bohongnya para Habib. Ya para Habib itu kan cerita di karang-karang, banyak itu cerita karang-karang. Lalu dilabeli seorang Habib goblok itu lebih berharga atau lebih layak daripada 70 atau 60 ulama alim katanya. Di orang berilmu, 60 orang berilmu banding dengan satu orang Habib. Nggak ada dasar agamanya gitu. Itu lebih berharga. Nah, Yusuf Mansur nanti mengambil cerita-cerita ini, dia elaborasi, tujuannya nanti mendapatkan duit. Cobalah kita lihat kan dari tadi cerita awal gitu. Itu seorang Habib katanya datang dia ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah. Katanya aneh nggak mau pulang lagi, kata Rasul, pulang ente ke Indonesia. Kita kalau mau mengimani dengan benar, Rasulullah itu sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, dia nggak bisa keluar kubur lagi kecuali dunia udah kiamat. Ini yang perlu kita tegaskan ini. Contohnya ya, kenapa dia nggak bisa keluar lagi? Karena seseorang yang sudah meninggal, kekuasaan bukan lagi pada dirinya. Cobalah kita lihat, Nabi itu kalau mau bisa dia keluar kuburnya gitu, tentulah anak dan menantunya yang berkelahi, ya kan? Istri dengan menantunya berkelahi di medan Siffin gitu. Atau di perang Jamal gitu. Perang Jamal, Aisyah dengan Ali itu berperang. Lalu Ali setelah itu berperang dengan Muawiyah. Di pihak Ali banyak sahabat-sahabat, di pihak Muawiyah juga sahabat-sahabat Rasulullah. Itu orang mati yang tewas syahid lah kata ulama gitu ya. Itu lebih dari, ya di pihak Ali di saat itu, lebih dari 35.000 orang. Di pihak Muawiyah 45.000 orang. Ada para hafiz. Banyak yang meninggal gitu. Terus kalau Rasulullah memang bisa dia keluar kubur, pastilah dia akan keluar kubur. Dinasihati istrinya, dinasihati menantunya kan. Ini memang kalau agamanya nggak pakai akal lagi, yaudah itu udah ngawur-ngawuran. Dan Habib-Habib itu yang kita lihat mengambil cerita-cerita palsu itu mengambil lagi dari cerita orang Syiah. Pasti cerita Syiah itu. Itu yang diceritakan oleh Habib bukan cerita kaum Ahlussunnah. Nggak ada kaum Ahlussunnah seperti itu. Misalnya nih cerita, banyak sekali itu. Dia pasti memuja-muja. Katanya ada 5 orang yang bisa menyelesaikan semua masalah, yaitu Rasulullah, Ali, kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain, dan ibunya Fatimah. Ini sebenarnya cerita ini kan cerita bahlul kalau begini nih. Nggak ada dasar Al-Qur'annya, pasti nggak ada hadisnya. Kenapa kita lihat Rasulullah itu kan membawa persamaan al-musawwah, ya kan? Bainan nas. Persamaan di antara manusia.
Kemudian Rasulullah itu juga memuliakan wanita. Wanita yang di zaman masyarakat jahiliyah itu sudah ditindas, dianggap seperti barang. Oleh Rasul diangkat itu wanita itu. Malah disebut al-muslimin wal muslimat. Nah sekarang kalau hanya Fatimah, itu anak Rasulullah yang lain mana? Nggak ada harga gitu. Rasulullah itu juga punya anak. Ada siapa itu yang istrinya Utsman, yaitu Ummu Kulsum. Ada lagi nanti istrinya Abul As yang bernama Zainab. Ya kan? Dari Utsman itu dia punya yang disebut Utsman dikasih gelar dengan Zunnurain. Karena dua anak perempuan Rasulullah itu dinikahi oleh Utsman. Terus Zainab ini dinikahi oleh Abul As. Orang yang sangat terpandang dan hebat sekali cerita hidupnya gitu. Lalu nanti ada Fatimah. Gitu. Nah oleh orang-orang ini dianggapnya Fatimah saja. Ya kan? Kenapa? Karena dia nanti membenci Utsman. Jadi anak Rasulullah yang sama Utsman nggak dianggap gitu. Ada Abul As. Abul As itu kebetulan dari sukunya sesuku dengan Abu Sufyan. Nah orang ini nggak mau mengangkat cerita kehebatannya. Lalu sama Fatimah yang dianggapnya Hasan Husain. Padahal anak Fatimah dengan Ali itu tidak hanya Hasan Husain. Ada nanti anaknya yang dari Fatimah ini, salah satu di antara anak itu bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini nanti dinikahi oleh Umar. Maka suatu kali Umar mau melamar anaknya Ali ini, Ali bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa ente mau melamar anak saya? Bara kita ente kan dah tua ini." Kata Umar, "Saya tahu, saya sudah tua. Tapi saya tidak mau kekerabatan saya terputus dengan Rasulullah." Maka pinangan Umar diterima. Gitu. Dari Umar dengan Ummu Kulsum ini nanti punya anak dua. Ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, nanti dia tuh meninggalnya tuh di pangkuan Zainab. Dan orang Syiah nggak mau menyebut-nyebut ini. Karena tuh cerita-cerita agama palsu ini, itu dikarang-karang aja. Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Nanti berikutnya ini ke Husain saja. Karena Husain ini nanti ada kaitan dengan orang Parsi. Nah Yusuf Mansur, dia kan nggak pakai ilmu, penting dia dapat duit dari cerita-cerita ini. Karang-karang juga dia. Dia pikir kalau Ustadz aneh bisa ngarang, kenapa aneh nggak bisa ngarang? Dia karang lagi. Dia ngarang lagi. Dia cerita malah hebat lagi dia daripada Habib ini. Dia malah jumpa Tuhan. Cuk. Itu kan. Lu tahu Cuk kenapa proyek-proyekmu gagal? Tahu ya Allah. Kenapa Cuk? Itu karena YouTuber. Sekarang kamu perlu duit berapa Cuk? Ana perlu duit 190 atau 150 triliun ya Allah. Untuk apa Cuk? Saya bangun resort ya Allah. Ini kan cerita palsu ini. Cerita-cerita bid'ah dan khurafat. Nggak ada dan kita harus menolaknya. Karena disinilah sandaran Yusuf Mansur itu untuk bergerak. Di atas pondasi ini nanti dia raup itu uang gitu. Uang sedekah. Dia membuat cerita palsu dulu. Uang sedekah, nanti uang tabung tanah. Nanti uang apa aja. Nanti kalau diminta bertanggung jawab pucat nih Yusuf Mansur nih. Pasti dia pucat. Nah itu uang itu nanti yang dia bangunkan ke warung Stick and Shake itu. Kan mau berkawan sama pembunuh umat Islam gak ada urusan ya. Sama Israel, sama Yahudi. Dia gak ada pedulinya. Nah jadi untuk mematahkan kaki Yusuf Mansur ini. Ajaran agama yang ngaur-ngauran ini. Itu harus ditolak. Cara yang paling mudah menolaknya, apa aja cerita agama Yusuf Mansur harus dinyatakan cerita palsu dan cerita bohong. Karena nanti sandarnya pada Habib-Habib pembohong ini. Cerita Habib-Habib pembohong ini mengerikan gitu.
nanti bisa kita lihat baik di kutipan tadi maupun nanti kita tampilkan sebagian kutipannya gitu. Itu mengerikan. Ini cerita yang hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang tidak mau belajar agama gitu. Tapi kalau kita belajar agama dikit-dikit, tahulah Yusuf Mansur ini Tuhan aja ditipunya nih. Tuhan aja dia berani nipu. Kalau bisa Tuhan dia jual gitu. Lalu Nabi gimana? Nabi campain aja, lu jaga tuh di garasi gua, kan gitu aja dia. Yang utama Yusuf Mansur tuh duit, fulus. Kalau dapat duit dia nggak peduli juga. Nah, benteng duitnya itu nanti untuk nyimpannya lah kira-kiranya. Itu ya warung-warungnya itu. Jadi kalau kita mau melawan kelakuan begini, ajaran agamanya juga harus dilawan. Tokoh-tokoh agama di daerah-daerah, katakanlah tokoh agama gitu, itu juga harus dilawan. Kiai-kiai gitu, lawan semua. Minimal kita lawan dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita sudah benar dalam beragama, kita bilang lagi ke orang lain, ini kesalahannya gitu. Nggak lama Yusuf Mansur itu tewas dia, kolab dia, selesai dia gitu. Tapi kalau kita bahasanya ke orang-orang di apa sebagai kali aja bisa ya, kalau udah pakai kali-kali ya nggak perlu lagi kita beragama. Kali aja orang bisa terbang naik haji ke Mekah nggak pakai pesawat. Kalau udah begitu pikirannya ya udah susah kita bicara gitu. Jadi mari kita dudukkan kembali melawan kebrutalan agama Yusuf Mansur ini harus dengan logika yang benar. Mudah-mudahan dengan logika beragama yang benar akan membawa kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan para pendengar Rumongso Channel ini tidak mau lagi ditipu-tipu oleh cerita Yusuf Mansur, baik cerita dunianya dengan cerita warungnya maupun cerita agamanya yang pasti akan membawa kepada kesesatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.